kemarin iseng menghubungi Bapak Koster, jadi beliau jawab begini, saya jadi bodoh, sesuatu sangat aneh yang tidak pernah terbayangkan. Om Swastiastu. Swastiastu. Gimana kabar, Ji? Ya, astokare, baik-baik saja semuanya. Ini di luar prediksi Tiang dan banyak masyarakat Bali ini sepertinya, Ji. Iya. Ini kandang banteng, tapi Ganjar kalah gitu. Nah, ini ada fenomena apa nih, Ji? Ya, Kak Ji, tahu-tahu Ya, nih gimana? ini kan siklus yang sering saya katakan. Fenomena alam ini sudah terbiasa. Sudah terbiasa dalam siklus politik ya. Siklus politik, siklus 5 tahunan, 10 tahunan, 20 tahunan. Tahun 99 juga seperti itu. Siklus sejarah lah dianggap ya. Jadi tahun 97 Golkar begitu Meriah menang. 2 tahun setelah itu PDI Perjuangan memenangkan. Nah, itu sebuah siklus. Jadi siklus ini terbiasa. Dan tidak bisa di stop dan dilawan gitu ya. Tidak bisa diprediksi. Dan inilah gelombang. Jadi semuanya ada di tangan rakyat. Ya tentu saya sebagai tim relawannya Prabowo Gibran Bali, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Bali yang telah memberikan dukungan pilihannya, termasuk juga kepercayaannya, memberikan mandat kepada pasangan Prabowo Gibran. Mudah-mudahan mandat yang diberikan oleh rakyat yang ada di Bali ini bisa dijalankan sesuai dengan harapan. Nah, yang menarik dan yang mengherankan bagi masyarakat Bali kan, di kandang-kandang banteng yang memang bupatinya itu masih aktif, PDI pun kalah juga. Misalnya di Badung lah, gimana itu Bupati Badung yang kelihatan memang hibahnya gede-gede, terus di Kelungkung, di Buleleng gitu. Ya ini begini, rakyat kan punya hati nurani. Ada sebuah perbedaan. Kapan dia memilih figur-figur lokal, kapan dia memilih figur-figur nasional. Karena ini figur nasional dan ada beberapa program yang menurut masyarakat Bali nyata akan bisa terjangkau, ya tentu mereka lebih condong kepada figur-figur seperti itu. Apalagi melihat situasi kondisi bahwa Prabowo Gibran ini adalah melanjutkan program-program pemerintah Jokowi. Menurut Haji, ini lebih ke Jokowi efeknya atau memang karena masyarakat Bali sudah muak dengan kepemimpinan banteng, atau justru figur Prabowo-nya gitu, Ji? Kalau kita melihat statistik pemilu 2019, Prabowo dengan Jokowi jauh. Oh, itu aja pakai patokan ya? Oke. Nah, kalau menurut saya ini efek Jokowi efek. Ya, jauh lebih mendominasi. Karena ada sosok Gibran-nya itu ya. Gibran, ada Jokowi, dan juga ada sebagian besar masyarakat Bali, hampir 30-40% bersimpati. Yang tadinya tidak suka sama Prabowo, tetapi untuk di 2024 ini bersimpati mereka. Melihat situasi kondisi partai, melihat juga debat, melihat bagaimana kalimat-kalimat, kata-kata, ucapan kebencian yang dibangun, narasi-narasi seperti itu. Ini membuat orang bersimpati, hibah mereka, kasihan mereka. Sehingga ini menyatu orang yang kasihan, orang yang hibah, ditambah dengan orang yang puas dengan pemerintah, dan ada keyakinan berkelanjutan. Ini menjadi satu. Inilah fenomena yang tidak bisa dibendung dengan cara apapun. Dengan bansos tidak mempan ya. Dengan iming-iming, dengan janji, dengan jabatan, itu semuanya tidak ada gunanya. Dalam konteks pilpres. Konteks pilpres ini. Tapi kalau kita lihat suara partai tetap PDI. Ya, kalau suara partai itu munculnya dari kekuatan figur calegnya. Oh gitu. Oh iya. Mau nggak mau
Mencoblos caleg kan masuk suara partai juga ya? Suara partai itu dari caleg, karena caleg yang bekerja. Sekarang sumber dayanya, dari sisi keuangannya, kemampuannya, itu kan dihitung oleh masyarakat juga. Oke. Nah, beda sekali antara pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif. Tetapi saling mengefek, iya. Tetapi bukan hari ini efeknya. Efeknya 5 tahun ke depan setelah kinerja pasangan Prabowo Gibran ini menjalankan roda pemerintahan. Oke. Nah, maka daripada itu ya, kita juga menanti keberlanjutan program-program yang sudah menjadi bagian dari visi misi beliau. Contoh makan siang gratis, memberikan susu, BPJS kesehatan, tenaga kerja, pendidikan semuanya tetap dijalankan, dan ada beberapa hal tentu yang kemarin di zamannya Pak Jokowi belum terlaksana khususnya di Bali. Salah satunya yaitu jalan tol yang dari Jemberana ke Mungwi, Bandara Udara Bali Utara, itu nantinya akan menjadi program prioritas khususnya ya di Bali. Ini ditunggu oleh masyarakat Bali. Berarti akan terrealisasi ya? Harus direalisasikan semuanya. Termasuk hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Nah, termasuk orang PDI pun kaget juga dengan fenomena ini, Ji. Karena mereka sebelumnya masih yakin, kalau Prabowo menang dalam konstelasi Pilpres ini, setidaknya di Bali pasti tetap Ganjar yang menang, gitu kan keyakinan mereka kan. Tapi saya kemarin iseng menghubungi Bapak Koster, jadi beliau jawab begini, saya jadi bodoh, sesuatu sangat aneh yang tidak pernah terbayangkan, gitu jawaban beliau. Sebenarnya di dunia politik ini kan by design semua. By design semua ya. Semuanya by design. Kita kan lihat semua mengakui, intelektual, pengamat, politisi, rakyat biasa mengakui bahwa Jokowi itu tingkat kepuasan rakyat hampir 80%. Bahkan di Jawa itu 87% diakui. Nah, pengakuan itu pasti kemana arah Jokowi, rakyat sebagian besar pasti ngikut. Ini mestinya kalau menurut saya bukan lagi sebuah fenomena yang semuanya serba tiba-tiba, tidak ada yang tiba-tiba, semua by design. Kepuasan 10 tahun ini diinginkan oleh rakyat dilanjutkan, bukan dirubah. Ini ketakutan rakyat kalau tidak pilih Prabowo Gibran, berarti semua program baik Jokowi yang dilakukan oleh Jokowi kemungkinan tidak berlanjut. Yang rugi ya rakyat. Maka daripada itu, agar rakyat tidak rugi, dukunglah Prabowo Gibran agar programnya berkelanjutan. Itu ini fenomena biasa ini menurut saya, karena figurnya berkualitas. Presidennya sudah menanamkan sesuatu positif selama 10 tahun. Oke. Nah, kalau pengaruhnya ke selanjutnya pilkada di Bali ini, pengaruhnya gimana nih? Apakah ada pengaruh terhadap pilkada? Nah, itu tentang hasil Pilpres ada pengaruhnya. Ini misalnya gimana itu ya? Begini, program-program pemerintah pusat harus juga dijabarkan oleh program-program pemerintah yang ada di daerah. Kalau visi misi pemerintah pusat tidak sejalan dan tidak seiring dengan program visi misi pemerintah daerah, pembangunan yang diinginkan oleh pusat tidak akan lancar. Mau nggak mau di daerah juga harus dibuat menang nih, gitu. Buat menang. Contoh, ketika pemerintah pusat ada keinginan membuat program bandara di Bali Utara, kalau gubernurnya di Bali misalnya beda, menolak, kan tidak jalan. Iya. Ini salah satu bukti. Ada hajatan. Misalnya bupatinya nolak, gubernurnya setuju gitu misalnya. Nggak bisa juga? Nggak bisa juga. Harus gubernur setuju, bupatinya setuju juga? Iya. Contoh lagi, sepak bola U20. Yang kemarin batal. Pemerintah pusat. Kalau Provinsi Bali menolak, nggak jalan. Oke. Ada lagi fenomena dulu, rumah sakit mata
pada zamannya Pak Mangku. Oh ya, benar. Yaitu bertahun-tahun dengan wali kotanya. Oh. Ketika tidak sejalan semuanya, yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. Maka daripada itu, program visi misi pemerintah pusat harus 70% sejalan dengan program pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau itu sejalan, semua program akan cepat realisasi, dan yang diuntungkan adalah warga kita, masyarakat kita. Nah, contoh lagi, ketika sekarang pemerintah pusat menginginkan makan gratis bagi warga kita yang membutuhkan, mungkin yang kaya tidak ingin ya sudah, yang membutuhkan. Terus bagaimana APBD yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten kota, yang disiapkan oleh pemerintah pusat? Fakta real, 20% undang-undang untuk pendidikan. Apakah kalau kita cek di kabupaten kota dan di provinsi, benar nggak anggaran APBD-nya 20% real untuk pendidikan? Jangan-jangan 20% ini banyak masuk dari gaji guru, honor guru, ya semuanya masuk, ya jelas 20%, tetapi realnya untuk pendidikan tidak. Nah, hal-hal ini jangan sampai terjadi. Yang akan rugi ya rakyat. Maka daripada itu, kalau menurut hemat saya, ya tentu program visi misi pemerintah pusat ini, presiden kita harus dijabarkan dan masuk menjadi program visi misinya juga provinsi, kabupaten, kota, sehingga pembangunan akan cepat realisasi. Tujuannya agar semuanya tersentuh langsung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Nah, sudah kalau dalam konteks bicara konsolidasi daerah nanti ada bocoran nggak ya? Sudah ada figur yang akan gini? Belum ya. Kita pasti digodok lah ya. Kita masih waktunya masih cukup. Ada hari ini masih kita semuanya rekapitulasi tentang perolehan suara calon legislatif, presiden belum ditetapkan, proses KPU belum semuanya. Hasil quick count ini kan baru quick count, Ji. Ini dengan KPU apakah data resmi nanti gimana presiden untuk presiden? Kalau menurut pikiran saya, data resmi KPU bisa lebih. Bisa lebih dari quick count ini. Kalaupun ada penurunan tidak lebih dari 0, sekian persen. Karena quick count ini adalah hasil dari pencoblosan di masing-masing TPS, bukan analisa, hasil yang dipercepat. Begitu hasilnya ada dipercepat, namanya quick count, tidak analisa survei. Beda. Kalau analisa survei mungkin sebelum-sebelumnya, tetapi ini quick count ada hasil yang ada di TPS yang dikirim cepat. Kalau Pileg sampai kapan ini, Ji? Kalau pileg mungkin hasilnya setelah penetapan KPU masing-masing, baik kabupaten, provinsi. Semingguan berarti? Ya, 2 mingguan lah. 2 minggu? Semuanya pasti. Karena C1 itu kan sekarang direkap di masing-masing wilayah, masing-masing partai juga ngerekap. Karena ribetnya kan coblosan partai, coblosan orangnya si A berapa dapat, si B berapa dapat, si C berapa, ya akumulasi lagi datanya, ini berapa, ini semuanya berproses. Jadi sehingga kalau hari ini kita mengatakan si A, si B sudah lolos, itu menurut saya belum berani kita katakan. Tapi kalau pemilihan presiden itu kalau menurut saya itu sudah bisa kita katakan bahwa pemenangnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ini suara anak muda sepertinya di Bali yang lebih banyak ya, Ji, ya, yang ke Prabowo ya. Saya rasa suara Nurani. Ya. Baik muda, muda, tua, semuanya, karena mereka sudah memahami. Saya dikasih sesuatu lewat bantuan sosial, lewat hibah, itu uangnya siapa? Oh, ini uangnya rakyat yang dibawa oleh pejabat. Pejabat memberikan. Itu semuanya kan terekam semua. Mau nggak mau ini strategi akan berubah di pilkada juga kan? Tidak bisa dengan cara ini gitu kan? Iya. Jadi nanti kalau di pilkada semua partai akan melahirkan figur-figur yang terbaik. Rekam jejak yang jelas. Mungkin saja salah satunya yang tidak cacat kan? Ya mungkin dari sisi hukum, sosialnya, semuanya. Jadi semua partai nanti akan berpikir siapa yang kita lahirkan, apakah koalisi ini akan berkelanjutan, koalisi 9 partai di pusat sampai ke bawah, atau bagaimana, yaitu kewenangan
partai-partai yang ada di pusat. Menurut Ajib masih tetap yakin PDI tidak akan bergabung ke pemerintahan dan oposisi gitu. Ya kalau menurut saya lebih baik di oposisi. Bagus biar demokrasinya bagus kan. Biar jalan. Kalau dia masuk ke pemerintahan, itu juga nggak akan efeknya banyak. Oh gitu. Ya. Oh. Berapa sih dapat menteri? Hari ini kan menteri di domain. Betul, hampir 10 sampai 12-an menteri. Kalau sekarang masuk kan tidak mungkin dapat segitu. Ya. Daripada seperti itu kan lebih baik oposisi. Kita mudahnya biar jelas. Betul. Kan, wih, kalau PDI oposisi lagi seru ini. Ya. Jadi bukannya seru, tetapi ada jalur yang jelas antara pemerintahan dan oposisinya. Oposisi itu kan ibarat kita membangun rumah itu kan antar kepala tukang dan mandor. Kalau kepala tukang tidak ada mandornya atau mandornya bisa dibayar kan susah. Betul. Pemilik rumahnya. Betul. Ini bagus. Sebenarnya baik ini. Jangan dikatakan bahwa oposisi itu ada sesuatu yang tidak bagus. Itu penderitaan tidak. Di sini tidak ada penderitaan. Ini semuanya berani harus mengambil. Kalau kalah saya oposisi, kalau menang saya di sini. Kan itu jelas semuanya. Di sanalah letak situasi kondisi politik. Menurut Haji, kepala-kepala daerah di Bali yang PDI takut nggak dengan kemenangan Prabowo ini? Rasa itu pasti. Rasanya itu pasti. Rasa kecewa, rasa tidak mungkin. Was-was gitu. Was-was. Kok kenapa? Mereka tidak tahu jawaban semua. Masih bingung semua pasti. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Nah, kalau ini dikatakan fenomena, menurut saya tidak. Tidak fenomena. Tidak fenomena. Karena tingkat kepuasan masyarakat pada Jokowi jauh-jauh hari sudah di-share semuanya. Oke. Ya kemana Jokowi, kesana ngikut. Dan kemenangan Jokowi dengan Prabowo kan selisihnya 5%. 45-55. Ini kampung. Kalau ini fenomena enggak kan 55 sama 45 sekarang menjadi 57 atau sampai 60. Itu hal yang wajar. Yang namanya 55 sama 45 jadi, biasanya 100. Harusnya PDI pun tidak harus kaget dan tidak perlu kaget kan? Ya, mestinya enggak. Karena sudah survei sebelumnya gitu. Semuanya sudah berjalan. Misalnya kalau ada yang kena kasus gitu, apakah dengan Prabowo presiden ini gimana nih? Saya tidak masuk. Gitu ya. Kasus. Ya. Silahkan saja itu ranah hukum. Saya kapasitas tidak di sana. Ya biarkan saja berjalan alamiah semuanya. Terus Koster bisa 2 periode kalau kayak gini, Ji? Ya, tergantung beliaunya. Tergantung beliaunya? Ya tergantung beliaunya dicalonkan. Oh gitu. Oke. Setelah itu dia berjuang, kan begitu. Betul. Siapa lawannya? Betul. Tapi di PDI bisa trennya kan harus 2 periode gitu ya atau ya tren kan boleh saja. Tren boleh saja. Dan ada masalah mau tren bagaimana boleh. Tetapi kan sekarang semua calon legislatif, bupati, wali kota, gubernur kan lahir dari partai termasuk presiden. Betul. Nah sekarang dia dilahirkan nggak, direkomendasi nggak oleh partai, ada evaluasi apa enggak? Ya. Nah, ini kan berproses semuanya. Setelah berproses setelah lahir kan dia harus berjuang lagi, mencari dan merebut simpati rakyat. Bu Mega kira-kira marah nggak, Ji, dengan fenomena ini? Saya rasa enggak. Haji kan mantan PDI, tahu lah psikologi. Kalau kalah gini biasanya Bu Mega. Ibu nggak marah. Oh nggak marah, Saya rasa nggak marah. Karena ini hasil yang merata ini. Kayak hujan ini, hampir seluruh Indonesia hujan gimana? Oh marah. Gitu ya. Pada siapa? Iya. Iya. Yang herannya Jateng juga kan, Jateng kalah juga kan, itu kan kandangnya Ganjar. TPS-nya Ibu aja juga kalah. TPS-nya Mega kalah juga. Ya sudah, ini semuanya sudah berjalan. Di kandangnya Pak Koster juga Seririt kalah juga kan? Kalau di Sembiran. Oh Sembiran di mana? Itu menang tipis beliaunya. Oh menang tipis. Paling sekitar 200-300. Oke. Menang lah beliau. Kalau di Seririt secara umum saya lihat itu di data. Ya, kalau di Buleleng secara umum 56%. Iya. Prabowo Gibran. Ya sudah, ini semuanya fenomena berjalan, semua didesain oleh pelaku-pelakunya. Ketinggal kepuasan ini kan tergantung rakyat. Suara rakyat suara Tuhan. Semua mengakui dan membenarkan itu. Semua partai mengatakan bahwa suara rakyat ini suara Tuhan. Ya rakyatnya begini, ya inilah Tuhan menghendaki seperti ini. Kan sudah kita tuntut semuanya. Nah sekarang
tentu kita tinggal menjaga keharmonisan. Hal-hal masalah politik, perdebatan, diskusi, perjuangan sudah berakhir kemarin. Nah sekarang rujuk kembali semuanya, rajut kembali persahabatan, persaudaraan, rekonsiliasi lah ya, demi menjaga keutuhan bangsa. Yang dia heran kemarin masa tenang kan ada geledakan film gitu. Saya kira, push ini akan bisa turun drastis nih suaranya. Ternyata enggak pengaruh film itu berarti ya, Ji, ya? Dokumenter apapun bentuknya. Iya. Kecurangan itu kan tidak akan semua berpengaruh kepada hati nurani rakyat. Karena rakyat itu sudah mempunyai pilihan. Jauh-jauh hari, saya sangat ngefans sama Jokowi. Kemanapun Jokowi berjalan, aku akan mengikutimu. Kalau bahasa itu sudah berjalan di jutaan, puluhan juta rakyat Indonesia, mau kemana? Oke. Ini hal yang sudah berjalan. Kemarin di tempat ini juga saya katakan bahwa ini kan siklusnya pemimpin yang tidak ada sekat dengan rakyat. Dan saya memprediksi pemimpin yang dibutuhkan rakyat tanpa sekat ini mungkin sampai 30 tahun ke depan. Nah, setelah 30 tahun ke depan saya belum mampu meramalkan apa yang terjadi ke depan. Figur yang bagaimana yang dibutuhkan oleh negara tergantung sekarang perjuangan-perjuangan para elit. Siap. Figur tokoh negara kita. Siap, Ji. Karena saya lihat Aji buru-buru. Ya. Ada mungkin yang ingin Aji sampaikan lagi? Ya, saya hanya menyampaikan yang pertama berterima kasih kepada warga masyarakat Bali yang telah memberikan kepercayaan. Mari kita tunggu action dari calon presiden kita, janji-janji beliau kepada Bali, terutama program-program yang besar. Yang kedua, saya juga ingin sebuah proses demokrasi ini berjalan dengan baik, hubungan kekerabatan juga bisa berjalan dengan baik. Saya akan datangi langsung teman-teman saya yang kemarin berseberangan, adu visi misi, adu gagasan, adu kandidat. Saya akan datang. Saya akan sowan, kita melupakan semua. Jauh lebih penting persaudaraan untuk menjaga kenyamanan Bali. Pak Koster, Pak Puspayoga, Ibu Bintang, Pak Giri, itu teman-teman elit Kelakan, Pak Adi Wiritama, termasuk sesepuh-sesepuh kami yang dulu seperti Pak Corat Madi, saya akan datangi. Berterima kasih, kita rajut kembali. Masalah perbedaan pilihan hal yang sangat wajar karena kita negara demokrasi. Termasuk juga kalau nanti tim-timnya pasangan Anies Caimin juga saya akan datang untuk menjaga stabilitas. Bali harus kita utamakan bersama. Siap. Gitu, berarti ada rencana ke Pilgub lagi ya nanti? Saya tidak berpikir. Belum ya? Belum terpikirkan masalah itu. Siap. Apalagi ada peramal-peramal yang mengatakan begini begitu, saya mikir itu. Jadi sudahlah, semuanya biar berjalan agar semuanya enak dulu lah. Yang namanya takdir garis tangan kan tidak akan jauh-jauh. Kalau memang itu takdirnya ya kita terima semuanya. Misalkan semua tahu kan Aji Sukrawan ini dulu pernah ikut jadi wakil gubernurnya Pak Mangku Pastike gitu, calon lah ya. Itu masa lalu. Menang tipis gitu. Sakit hatinya itu gimana ya kalau menang kalah tipis gitu, Ji? Kalau kalahnya tipis-tipis begitu memang ada luka dalam hati kan. Pasti kan. Tidak begini, kalau saja begini pasti kita gini. Pasti kita gimana itu terjadi. Tapi kalau hari ini jauh ini 50% lebih. Harusnya tidak stres amat kan? Sudah. Oke, Ji. Siap, Ji. Semua, Ji, sudah meluangkan waktu ke sini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kita tutup. Om Santi.